Assalamualaikum teman-teman semua, Sampurasun. Selamat bergabung kembali di channel Info Australia, channel yang selalu update berita-berita yang ada di Australia dan seputaran kerja di Australia. Dan saya bakalan share informasi-informasi menarik, bermanfaat buat teman-teman semua seputaran Australia. Dari konten kali ini, saya bakalan bahas mengenai banyak sekali pertanyaan teman-teman. Kalau kerja di Australia menggunakan visa kerja itu dapat pesangon nggak? Jadi simak videonya, jangan di skip biar informasinya masuk ke teman-teman semua. Oke? So, mari kita mulai teman-teman. Kita bakalan bahas mengenai pesangon atau habis kontrak kerja di Australia itu dapat uang tambahan nggak gitu kan? Apakah dari perusahaan atau dari uang dari sumber lainnya gitu kan? Jadi banyak sekali pertanyaan teman-teman, Kang, kalau udah kerja di sana habis kontrak gimana nih, kita dapat pesangon nggak atau gimana gitu kan? Nah, saya bakalan jawab secara garis besarnya, dapat teman-teman. Tapi dapatnya itu bukan dari perusahaan teman-teman. Dapatnya itu dari superannuation. Apa sih superannuation itu? Jadi superannuation ini di Australia ini diprogramkan untuk dana pensiunan teman-teman. Jadi untuk dana pensiun, semua orang yang bekerja di Australia itu mempunyai superannuation. Nah, si superannuation ini sebenarnya itu dibayarkan oleh perusahaan ya, perusahaan tempat teman-teman kerja. Jadi si superannuation ini potongannya itu atau dapatnya tuh sekitar 10,5% dari total income per tahun. Nah, misalkan teman-teman kerja misalnya kontrak 2 tahun ya sama perusahaan. Nah, kerja 2 tahun misalnya gaji 100.000 per tahun. 100.000 per tahun dari 10,5%-nya itu ya sekitar $10.500 teman-teman. Jadi setahunnya itu sekitar dapat 10.500 itu berarti berapa ya? 150 juta ya? Oh enggak, 105 juta ya. 105 juta teman-teman. Nah, si superannuation ini bikinnya itu banyak providernya teman-teman. Di Australia itu ada banyak sih ya, ada 10 lebih kayaknya. Tapi yang paling terkenal itu ya Australian Super, Host Plus. Nah, teman-teman biasanya sih kalau setelah dapat pekerjaan, nah si perusahaan biasanya mendaftarkan untuk superannuation kalau teman-teman belum punya superannuation account-nya. Kalau teman-teman udah punya ya nggak apa-apa, misalnya teman-teman daftar di perusahaan gitu kan, melamar perusahaan, kerja keterima, nah nanti si perusahaan tuh nanya gitu kan, superannuation kamu mana datanya atau providernya apa buat income teman-teman di superannuation-nya. Nah, kalau teman-teman belum punya, biasanya kan yang baru datang belum punya nih ya. Nah, sama si perusahaan biasanya dimasukin ke superannuation yang perusahaan selalu pegang providernya gitu kan. Misalnya perusahaan Anu memakai superannuation-nya Host Plus misalnya. Nah, teman-teman nanti dimasukkan ke Host Plus di superannuation-nya itu. Jadi si superannuation itu dapat 10,5% per tahun ya. Per tahun dari total income per tahunnya. Nah, jadi teman-teman dapat pesangon kalau habis kontrak ya. Teman saya itu pernah ada teman saya habis kontrak, dia dulu barengan saya juga. Cuman dia nggak mau apply PR, dia pengen pulang ke Indonesia, dia di Australia selama 6 tahun, kurang lebih 6 tahun. Dan dapat superannuation-nya itu sekitar 25.000 ya, 30.000 antara sekitar segitu ya. 300 jutaan kalau nggak salah selama 6 tahun itu teman-teman. Tapi si superannuation ini teman-teman kalau mau diklaim, mau dicairkan, misalnya teman-teman habis kontrak gitu kan. Nah, teman-teman habis kontrak, visa kerja udah beres selama 2 tahun misalnya gitu kan. Nah, teman-teman apply-nya itu harus offshore, harus di luar Australia. Jadi apply-nya harus di Indonesia dicairinnya gitu kan. Nah, tapi si pajaknya tuh gede banget teman-teman. Pajaknya itu sekitar 45%-an teman-teman. Kalau diambilnya si supernya itu teman-teman. Jadi gede pajaknya gitu kan. Misalnya kalau teman-teman dapat 200 juta gitu ya, 45% ya
berapa ya, 90 juta ya, sekitar segitu ya, 90 juta ya, sekitar segituan gitu kan. Jadi hampir setengahnya gitu kan. Nah, tapi kalau superannuation buat untuk orang Australia yang permanent resident atau citizen itu buat dana hari tua, teman-teman, buat pensiun. Jadi setiap orang yang bekerja di Australia itu punya account superannuation, teman-teman. Kalau punya visa kerja pasti punya. Tapi kalau PR, nah PR itu sama citizen itu buat dana pensiun. Kalau PR kan menetap seumur hidup ya di Australia gitu kan. Dan citizen juga itu buat dana pensiun mereka, teman-teman. Di Australia ini, teman-teman, nggak dilihat profesi kerjaan. Jadi nggak harus sebagai pegawai negeri, itu semuanya itu mau pekerjaannya cuci piring ke, tukang sampah ke, tukang masak ke, atau perawat, pokoknya semua profesi di Australia itu mendapatkan dana pensiun, teman-teman. Jadi tidak harus menjadi pegawai negeri. Kalau di Indonesia kan harus menjadi pegawai negeri ya, pengen dapat dana pensiun. Nah, di Australia ini semua profesi kerjaan dapat dana pensiun dari dana superannuation ini, teman-teman. Jadi di hari masa tuanya itu kan nggak usah khawatir karena sudah ada dana pensiun yang disebutnya superannuation itu, teman-teman. Nah, jadi saya sudah jawab pertanyaan dari teman-teman semua. Kalau kerja di Australia menggunakan visa kerja itu dapat dana kayak pensiun ya, atau dana pesangon ya, tapi bukan dari perusahaan. Sebenarnya sumbernya dari perusahaan, cuman mereka di hold dulu di provider yang Host Plus itu atau Australian Super itu. Jadi teman-teman dapat kalau visanya sudah habis, teman-teman. Misalnya kontrak kerja 2 tahun, nah teman-teman habis kontrak kerjanya terus pulang ke Indonesia dan bisa di-apply si superannuation-nya itu, teman-teman. Jadi semoga bermanfaat informasinya, teman-teman. Terima kasih sudah bergabung di channel Info Australia. Selalu dukung channelnya terus, biar selalu update berita-berita terbaru yang ada di Australia dan sekaligus nambah informasi buat teman-teman semua seputaran Australia, teman-teman. Terima kasih sudah menyimak channel Info Australia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.